Beliau masih kecil, ayahnya meninggal dunia. Ayahnya sudah mewasiatkan kepada saudaranya, kepada temannya, ila sodikin lahu, kepada temannya, untuk menjaga dan menyekolahkan Imam Ghazali dan saudaranya Imam Ghazali yang bernama Ahmad. Yata'allaman ila an kabura fiha. Saudaranya Imam Ghazali namanya Ahmad, Imam Ghazali namanya Muhammad. Dititipkan kepada sodik, teman daripada ayahnya, wasiat daripada ayahnya untuk disekolahkan. Akhirnya Imam Ghazali belajar dengan beberapa guru, dan gurunya termasuk salah satu ulama besar di zamannya, yaitu Syekh Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Syekh Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani di Tus, di desa Tus, di daerah Tus. Juga pergi ke daerah Jurjan. Imam Ghazali belajar kepada Imam Abil Qasim Al-Ismaili. Kemudian pergi lagi ke Naisabur, daerah namanya Naisabur. Melazimi belajar kepada guru yang selalu ditekuninya, Al-Imam Abal Ma'ali, julukannya Abal Ma'ali. Siapa? Imam Haramain Al-Juwaini, namanya Imam Abdul Malik bin Abdullah, terkenal dengan Imam Haramain, terkenal dengan sebutan Imam Haramain. Kunyahnya Abal Ma'ali, namanya Abdul Malik bin Abdullah. Banyak sekali karangan kitab yang beliau tulis semenjak beliau belajar dari para gurunya. Beliau sambil menulis karya-karya beliau. Ketika gurunya Imam Haramain atau Imam Al-Juwaini meninggal dunia, pemerintah Madrasah Nidhamul Mulki, ada namanya sekolah Nidham, maka diperintahkan Imam Ghazali untuk pergi ke Baghdad mengajar di sekolah An-Nidhamiyah. Nama sekolahnya Nidhamiyah. Ketika pemerintah Wazir Nidhamul Muluk, pemerintah kedutaan kerajaan mendengar ada yang bernama setelah mendengar Imam Haramain atau Imam Juwaini meninggal dunia, maka penggantinya yang diperintahkan untuk mengajar di Baghdad adalah Imam Ghazali, mengajar di sekolahan An-Nidhamiyah, mengajar tahun 484 Hijriah, mengajar di Madrasah An-Nidhamiyah. Imam Ghazali mengajar di Madrasah An-Nidhamiyah. Ketika beliau mengajar, di pertengahan pengajaran beliau di Baghdad, kota Baghdad,
beliau meluangkan waktu untuk menulis karya-karyanya. Sampai banyak sekali karangan karya Imam Ghazali. Para ulama mengatakan, andai kata karya Imam Ghazali itu dihitung, uhsiyat kutubul Ghazali alati sonafaha, jika kitab-kitabnya Imam Ghazali ini dihitung yang telah beliau tulis, wuzi'at ala umrihi, dibagi seusia beliau. Beliau meninggal itu tahun 505 Hijriah, lahir 450, berarti usianya berapa? 55 tahun dibagi jumlah kitab yang beliau tulis. Itu fakhassat kulla yawm arba'u kararis. Dari mulai lahir sampai meninggal, jika dibagi jumlah karya kitab beliau, berarti dari lahir itu 4 halaman. Arba'u kararis, 4 lembar kertas. 4 lembar kertas, bukan 4 halaman, 4 lembar kertas. Ya, 4 lembar. Padahal usia kita jika dibagi, kita waktu kecil itu lebih banyak tidurnya. Anak bayi itu kalau tidur 20 jam lebih, bangunnya paling cuma 3 jam. Itu masih kecil, usia setahun, mulai berkurang tidurnya, mulai berkurang, setiap bulannya akan berkurang. Belum usia balighnya. Ya, ini jika perandai-andaian kalau dihitung, ya berarti ketika beliau sudah berakal, ketika beliau sudah dewasa, ya hampir hari-harinya beliau berapa lembar kertas yang beliau tulis untuk karyanya. Tahun 484 beliau mengajar di An-Nidhamiyah, Madrasah An-Nidhamiyah, 484. Beliau lahir berapa tadi usianya? Tahun berapa beliau lahir? 450. 484 beliau ngajar. Berarti usia itu 34 tahun. Beliau mengajar tahun 484. Kemudian di tahun 488, berarti 4 tahun kemudian setelah beliau mengajar di An-Nidhamiyah, beliau pergi haji tahun 488. Berhenti beliau mengajar di Nidhamiyah, beliau mengambil pilihan untuk zuhud, untuk mujahadah dan khalwat. Jadi di usia 38 beliau milih menyendiri, beribadah dan mujahadah, melawan nafsunya. Setelah haji, beliau pergi ke Damaskus tahun 489 Hijriah, selama 10 tahun. Di Damaskus beliau mujahadah, khalwah. Di situ beliau menulis kitab yang paling agung, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Setelah 10 tahun beliau di Damaskus, berarti dari 489 sehingga sampai 400 tambah 10, 499. 499 berarti usia beliau ketika itu 499, usia beliau berarti ketika itu hampir 50, 49 tahun. 49 tahun. Beliau kembali ke desa daerahnya Atus, mengajar lagi di sekolahan yang dulu pernah beliau ajar, An-Nidhamiyah.
belajar, mengajar lagi. Beliau mengajar lagi di An-Nidhamiyah karena permintaan dari Raja Naisabur. Rajanya meminta untuk kembali dan mengajar lagi. Kemudian setelah itu beliau meninggalkan Madrasah An-Nidhamiyah, tempat mengajarnya, kembali ke rumahnya, menghabiskan waktunya untuk ibadah, tilawatul Quran, dan mengajar di rumah, memberi nasihat di rumahnya, sampai meninggal dunia di desanya, daerah At-Tus. Lahir di Tus, meninggal di Tus. Meninggalnya tahun 505 Hijriyah. Karyanya banyak. Ihya Ulumuddin, Iqtisad fil I'tiqad, Maqasidul Filasafah, Bidayatul Hidayah, Tahafatul Filasafah, Al-Munqidh minad Dhalal, Mihakun Nazar, Mi'yarul Ilm, Qistas, Mustasfa, Basit, Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah, Iljamul Awam. Banyak sekali karangan daripada Imam Ghazali. Itu kalau dihitung karya beliau, berarti setiap hari beliau menulis 4 lembar. 4 lembar. Maqasidul Falasifah. Falasifah. Banyak. Al-Khulasah, Iljamul Awam, Ayyuhal Walad. Nah, ini Ayyuhal Walad yang akan kita pelajari. Banyak pujian-pujian, termasuk gurunya Imam Juwaini memuji Imam Ghazali, Bahrun Mughriq, lautan ilmu yang dalam. Kalau kita baca di kitab Syara'iniyah, wal hujjatul habrul ladzi baha bi ahlun nubuwah khairu kulli musyaffa'i. Pernah Nabi Muhammad SAW membanggakan Imam Ghazali di hadapan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam fi ru'yah haq, dari mimpi Imam Sayyid Jalil Syekh Abu Hasan Asyadzili. Beliau ra'an Nabiya SAW, bermimpi Nabi sedang berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad membanggakan, afi umatikuma habrun kahadha, ada enggak di umatmu lautan ilmu seperti ini? Yang dipegang di situ adalah Imam Ghazali. Faqala, Imam Nabi Musa dan Nabi Isa mengatakan, la, enggak ada. Walihada wasafahu nazim bil habr, sehingga dijuluki habr, tinta. Dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah mengatakan, yub'ats li hadhil ummah man yujaddid laha dinaha ala ra'si kulli mi'ah sanah. Diutus umat manusia ini setiap 100 tahun sekali, itu ada pembaharu agamanya. Maksudnya ada tokoh yang menguasai seluruh ilmu agama Islam.
menguasai segala bidang ilmu yang disebut mujaddid. Nah, maka di 100 tahun yang kelima, artinya abad kelima, yaitu mujaddidnya adalah Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali. Beliau termasuk mujaddid. 100 pertama Umar bin Abdul Aziz, abad pertama Umar bin Abdul Aziz. 100 kedua, abad kedua Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Abad ketiga Abul Hasan Asy'ari. Abad keempat Abu Bakar Al-Baqalani. Ada khilaf. Ya, kelima Imam Ghazali. Dan termasuk selanjutnya di masanya Abu Abdullah Al-Haddad juga termasuk mujaddid. Setiap 100 tahun ada mujaddid, pembaharu yang menguasai segala bidang ilmu. Sebagian ulama mengatakan lau ba'atsallahu nabiyyan ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ba'atsal Imam Ghazali wa kanat mu'jizatuhu fi kutubihi. Wal murad lau jazala dzalik walakinahu khairu jaiz. Andai kata, ini andai saja, meskipun enggak boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak boleh. Tapi andaikan ada, la ba'atsal Imam Ghazali, yaitu pasti Imam Ghazali. Kenapa? Lakanat mu'jizatu fi kutubi, mukjizatnya beliau ada di kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya Imam Ghazali. Imam Abu Hasan Az-Zalili mengatakan, man kana lahu ilallah hajat, siapa yang punya hajat, falyatawassal bil Ghazali, tawassullah kepada Imam Ghazali. Ya, masih panjang lagi sejarah Imam Ghazali. Karya beliau yang masyhur kitab Ihya Ulumuddin. Kadal Ihya ayakun Al-Quran. Ihya itu hampir saja seperti Quran, saking indahnya, meskipun tidak ada satupun yang bisa menyerupai Quran. Cuma ini sekedar pujian para ulama. Para salaf kita itu paling ketujuh senang baca kitab Ihya Ulumuddin, sehingga diamalkan setiap pagi itu mereka pada baca kitab Ihya Ulumuddin. Setahun sekali dihatamkan baca kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita baca sejarah para habaib, para aulia, pegangan mereka kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kitab. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalam ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Setiap mengawali kitab dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana mengikuti Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diikuti dengan berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga mengikuti hadis Nabi, kullu amrin tibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin abtar wa ajdam. Segala perkara tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus barokahnya. Begitu pula riwayat
kullu amrin dibalin la yudau fi bil hamdalah fa huwa abta fi riwayatin abtar aw adzal. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka dia itu sesuatu itu enggak berkah. Yang dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah yang dianjurkan adalah amrin dzibal, sesuatu yang penting. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Al akibah, akibat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Arti daripada al akibah di sini adalah balasan surga bagi yang bertakwa. Surga bagi yang bertakwa. Takwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Takwa zahir wal batin, bidayatuha zahir takwa wa nihayatuha batinut takwa. Awalnya zahir, puncaknya batin. Mutalaziman, selalu keduanya beriringan, zahir dan batin, syariat dan hakikat. Menjalankan perintah sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad dan berusaha mengangkat derajat Nabi di dunia dan kelak di akhirat. Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad di dunia sebagai kekasih Allah, utusan Allah, seorang rasul maksum. Di akhirat Allah akan beri syafaatul uzma, pemberi syafaat. Salawat dari malaikat istighfar, salawat dari makhluk doa yang akan kembali manfaatnya untuk mereka yang bersolawat. Wassalamu ala nabi, salam untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam, ada pendapat salawat tanpa salam makruh, kurang sempurna. Sempurnanya sholawat sertakan salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan kepada para keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya. Jika dilanjutkan dengan keluarga serta sahabat, makna daripada keluarga di sini ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi. Ada yang mengatakan Bani Hashim, Bani Muthalib, ada yang mengatakan ahlul kisah, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Hasan Husain, itu ahlul bait dan keturunan mereka. Wa alihi, juga ada yang mengatakan mereka para pengikut Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Wa sahbihi, para sahabat ajma'in seluruhnya. Sholawat serta salam kepada mereka semua. I'lam, ketahuilah, anna wahidan, sesungguhnya salah satu minat talabatil mutaqaddimin, daripada murid terdahulu, lazama khidmat syekh, melazimi khidmat gurunya, al-imam Zainuddin, penghias agama ini, hujjatul Islam, hujjahnya Islam, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wa'adzib man sumiya bismika binnar. Allah tidak akan mengadab yang dikasih nama dengan nama Muhammad. Man wulida lahu maulud, siapa yang lahir punya anak fasammahu Muhammadan hubban li, diberi nama Muhammad karena cinta kepadaku, kata Nabi. Wa tabarukan bi, pengen ngambil berkatku. Karena huwa mauluduhu fil jannah, dia dan anaknya akan dimasukkan ke dalam surga. Dia dan anaknya akan dimasukkan surga karena dia memberi nama anaknya Muhammad lantaran cinta kepada Nabi Muhammad. Man wulida lahu thalathata min walad lam yusammi ahadahu Muhammadan faqad jafani. Orang punya anak sampai tiga dia punya anak. Tapi nggak ada satupun yang ada berisi nama Muhammad atau Ahmad atau Mustafa atau Mukhtar atau nama-nama Nabi Muhammad. Faqad jafani, orang itu sudah beku, kaku. Kalau nggak ada di antara anaknya itu nama-nama yang berbau nama Nabi Muhammad. Sehingga ini menunjukkan rasa cinta ayahnya, kakeknya, semua namanya Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini salah seorang murid beliau yang selalu tekun khidmat, membantu, melayani Imam Ghazali. Washtaghala bitahsili wa qira'atil ilmi alaih, sibuk untuk mendapatkan dan membaca, belajar ilmu alaihi kepada Imam Ghazali, salah seorang santri tadi. Hatta jama'a daqaiqal ulumi wastakmala min fadailin nafs, mengumpulkan ilmu yang detail, daqaiq, lembut, detail segala ilmu, sekecil-kecilnya pun dia pelajarin. Wastakmala min fadailin nafs, sempurna dari keutamaan-keutamaan nafsu. Artinya di sini tidak disebutkan namanya supaya kita memperhatikan betapa seriusnya murid ini melazimi gurunya Imam Ghazali, belajar kepada gurunya Imam Ghazali sampai menguasai berbagai bidang ilmu, bukan cuma sekedar ilmu-ilmu yang dipelajari 10 tahun, bukan cuma sekedar hafal dari matan-matan, baik itu lughah, fikih, hadis, tapi ini sampai daqaiqil ulum, sampai berbagai bidang ilmu yang mendetail dia kuasai. Apapun sudah beliau pelajari dari Imam Ghazali, sudah didapatkan dari Imam Ghazali, gurunya seorang Hujjatul Islam. Namun apa yang terjadi? Tsumma innahu tafakkar yauman fi hali nafsi, dia mikir suatu hari keadaan dirinya, wa khatara ala balihi, terlintas dalam benak pikirannya. Faqal, si santri ini berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulum, aku membaca berbagai jenis ilmu-ilmu, wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha, dan aku serahkan seluruh usiaku, sebagian besar usiaku, untuk belajar
dia kerahkan rayaan umri, usianya, kekuatannya, hampir seluruh usianya dan kekuatannya untuk belajar. Dia berpikir, wal'an yanbaghi an a'lam, yanbaghi li an a'lama, aku harus tahu ayu naw'iha yanfa'uni ghadan, ilmu apa yang bermanfaat di hari ke depan. Maksudnya di hari akhir hari yang sudah nggak ada hari lagi, yaitu hari kiamat. Dari dunia ini awal, bukan akhir. Tujuan kita belajar itu kalau sudah kita meninggal dunia, apa yang bermanfaat dari yang telah kita pelajari. Bukan sekedar di dunia, oh dia jadi guru, oh dihormati orang, oh terkenal, oh sugih. Ini tujuan syaitan. Ini tujuan belajar seperti ini, lebih baik dia segera bertaubat kepada Allah. Kalau dia nggak taubat, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang belajar tujuannya seperti itu, dunia, kedudukan, popularitas, jabatan, penghormatan, kekayaan, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Ini dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dijelaskan di bagian kedua. Beda dengan bagian pertama, orang yang niat belajar karena Allah. Ini orang yang beruntung. Namun bagian kedua itu, jika dia pertengahan belajar, dia sadar, oh tujuan saya dunia, saya salah, dia bertobat, maka dia akan selamat. Dan dia bisa masuk ke golongan pertama, orang yang beruntung. Jika dia tobat, astagfirullah, saya salah niatnya, saya ingin belajar itu untuk karena Allah, menyelamatkan diri saya kelak di hari kiamat, bermanfaat untuk umat. Akhirnya dia akan digolongkan bersama orang yang beruntung. Ada tujuan yang paling parah lagi, golongan ketiga. Memang tujuannya dunia, dan dia nggak sadar. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia menguasai segala bidang ilmu, muridnya ribuan, jamaah majelisnya penuh, dipuji orang. Dia nggak sadar kalau dia ini dalam keadaan bahaya. Sehingga orang-orang seperti ini sangat dikhawatirkan, sangat mustahil bisa bertaubat, karena dia mabuk ujian. Dia nggak sadar, dia merasa perbuatan baik, sedangkan perbuatannya tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kam min masyhurin la qimata indallah. Berapa banyak orang yang masyhur di dunia tapi nggak ada harganya sekecil apapun di mata Allah. Tidak ada harganya sama sekali. Di mata manusia dia terkenal, jamaahnya banyak, populer, terkenal dengan ahli ibadah. La qimata indallah. Nggak ada harganya di mata Allah. Yang kita cari adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Ini seorang murid sadar, aku harus tahu jenis ilmu apa yang yanfa'uni ghada, bermanfaat untukku di hari kelak. Wa yu'annisuni fi qabri, yang bisa membuatku sahabat di kuburku, menenangkanku dalam kubur. Yu'annisuni, menenangkanku, menjadi sahabatku, temanku, fi qabri, dalam kuburku. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu, dan aku harus tahu ilmu apa yang enggak bermanfaat, karena banyak ilmu yang enggak bermanfaat. Kenapa? Nabi SAW, qala Rasulullah SAW bersabda, Allahumma, berdoa Nabi, ya Allah, inni a'udzubika min ilmin la yanfa', aku berlindung daripadamu ilmu yang enggak bermanfaat. Nabi saja berdoa
Ya ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat banyak. Ilmu-ilmu yang dilarang. Ilmu-ilmu yang haram. Atau kita punya ilmu tapi nggak ada manfaatnya, nggak diamalkan. Ini ilmu nggak bermanfaat. Berapa banyak orang belajar sampai rumahnya dia melanggar dari yang dipelajari. Ini nggak bermanfaat. Naudzubillah min dzalik. Fastamarat lahu hadhil fikrah, maka pikiran ini selalu berjalan di kepalanya, selalu mengalir pikiran ini. Apa ilmu yang bermanfaat untuk hari esok dan apa ilmu yang enggak bermanfaat? Hatta kataba ila hadrati syekh, kemudian qal, seorang santri itu berkata, wa in kana musannafatu syekh kal ihya wa khairi tajtamilu ala jawabi masaili. Meskipun musannafatu syekh, karya-karya Imam Ghazali seperti Ihya dan selainnya, kitab-kitab yang lain, Bidayatul Hidayah, tashtamilu ala jawabi masaili, cukup buat menjawab permasalahanku. Lakinna maksudi ayaktuba syekhu hajati, tapi maksudku ayaktuba syekh hajati, supaya guruku Imam Ghazali menulis hajatku fi waraqat, dalam lembaran-lembaran, takunu ma'i, lembaran itu akan menjadi bersamaku, muddata hayati, selawasan seumuran hidupku. Minta lembaran pedoman yang bisa dipakai untuk kehidupan selamanya. Wa amalu bima fiha, dan aku amalkan yang akan diberikan di dalam lembaran-lembaran fiha, lembaran-lembaran itu, mada umri, selawasan umurku, insyaallah taala. Faqataba Syekh Imam hadhi risalah fi jawabih, maka Imam Ghazali menulis surat itu dalam jawabannya menjadi kitab Ayyuhal Walad. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. قد تمم الله مقاصدنا، قد تمم الله مقاصدنا، وزال منا جميع الهام، وزال منا جميع الهام، ببركة النور شفيعنا، ببركة النور شفيعنا، جوده وفضله علينا عام، جوده وفضله علينا عام، طابت بذكر مشاربنا، طابت بذكره مشاربنا، وكم من له علينا كام، وكم من له علينا كام، وكم تفضل وكم أغنى، وكم تفضل وكم أغنى، وكم تكرم وكم أنعم، وكم تكرم على الأنعام، ليلة صفاء قد صفات معنا، ليلة صفاء قد صفات معنا، ونورها بيننا
يقسم ونورها بيننا يقسم حاشا إلهي يخيبنا حاشا إلهي يخيبنا وله مواهب علينا جاب وله مواهب علينا جاب حسن الرجاء في قائدنا حسن الرجاء في قائدنا للخير في ذه كذا في ثم للخير في ذه كذا في ثم عسى بفضله يعاملنا عسى بفضله يعاملنا من العطاب والغضب نسلم من العطاب والغضب نسلم في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم صلوا على من به سودنا صلوا على من به سودنا على فصيح كذا أعجم على فصيح كذا أعجم ما حرك الطبل من أغنى ما حرك الطبل من غنى وناه بالصوت وأترنى وناه بالصوت وأترنى قد تمم الله قاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام وزال منا جميع الهام والحمد لله رب العالمين.